Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam niku saking mulyane niku orang terus nyari-nyari mbah-mbahnya siapa. Abdul Muthalib sak dhuwur-dhuwur ngantos Sayyid Adnan. Andaikan Nabi Muhammad itu pun boten mulya niku orang tidak tertarik bicara Adnan, bicara Ma'ad, bicara mbah-mbahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lama sekali niku Nabi Ibrahim itu diidentitaskan Yahudi. Mergo gadah putu namanya Yahuda bin Ibrahim. Kula baleni malih gadah putu cicit namanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudah gitu makomnya kuburan cara basa Jawa. Niku dirawat mereka. Kalau nate teng makome Nabi Dawud ditulisi King David, nggih dikemuli bendera Israel ngangge bintang kejuran. Intinya yang menstatuskan mbah niku putu. Dados misalnya ana wong alim alamah kok putune tukang gaple, ora ana sing soleh, ya mbahe dadi panggonan tukang gaple. Engko nyejarahno mbahe mbah dhisik iku kedonyan, mulane warisane akeh. Tapi kalau kita alim, darani sawah banyak, tanah banyak ini untuk sarana perjuangan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim gadah putu, gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkang memaklumatkan bahwa maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Ibrahim yora Yahudi, yora napa? Nasrani. Dados kembalinya Nabi Ibrahim alaihissalam dados ahli tauhid, disetatuskan sebagai agama tauhid niku nggih jasane putu sing bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad nak darani dinu abai, iki agamane mbah-mbahku, millata abikum Ibrahim. Ini sekaligus ngetes masakom hafal Quran ta ora. Dados mengke niku wong nggih lupa kalian Ki Suhaimi nek mriki pun mboten enten pondok tahfidz. Mergo engko nek ora ana pondok tahfidz anane kurikulum seakan-akan Ki Suhaimi bapak kurikulum pondok benda. Mergo wis ora ana sing tahfidz, yang dikelola hanya kurikulum, nanti dikiranya pendiri kurikulum itu Mbah Suhaimi. Karena statusnya mbah ini terserah cucu. Kados Nabi Ibrahim nate disalahfahami dianggap Yahuda, mergo gadah putu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab niku tradisi putu. Kula niku bolak-balik cerita tentang pengajian. Riyen bapak kula ngengken kula hafal Quran niku sederhana namung ngeten. Hak kowe kudu hafal Quran ben ora kepaten obor. Artinya kalau saya ndak hafal Quran, anak saya lebih punya alasan ndak hafal wong bapak ya ora hafal. Jadi anggere ana putu kiai kok ora alim mesti salah bapake. Mergo dia alasan, bapak sekolah ya ora munggah. Bapak ya ora hafal alfiyah. Anaknya punya argumentasi. Tapi nak mbah hafal Quran, bapaknya hafal, terus cucu hafal, cicit tiap anut itu isin. Maka dalam semua tradisi Nabi, kalau mengistilahkan kebenaran tuh wattaba'tu millata abai. Saya begini itu ngikuti mbah-mbah saya. Supaya ada asobiah, ada merasa bahwa hafal Quran itu kultur mbah saya. Alim itu kultur mbah saya. Jadi yo duwe isin. Tapi sekali putu itu balelo, niku terus merubah status mbahnya. Banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur itu apik. Karena anak putune meyakini ziarah itu bid'ah. Niku makome mbahe nggih dipageri ora oleh ziarah. Karena cucunya punya madhab yang berbeda dengan mbahnya. Dados niki wau pun Mas Hakom pun guyon, sedanten pun guyon, kula badhe cerita yang serius. Semua kebaikan para nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran ini diisnatkan ke mbah-mbahnya. Kula bolak-balik matur, agama ini milik Allah Ta'ala, tapi nggak pernah di Quran diistilahkan langsung Allah. Misalnya Nabi Yakub ketika mau kapundhut, idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kamu.
Padahal kita tahu Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu yang menuhani semua alam raya. Tapi kelemahannya merasa Tuhan sealam raya ini, orang tidak merasa memiliki. Maka setiap berdoa kita matur Robbi, pangeran ingsun. Sebetulnya pangeran ingsun itu salah, artinya salah itu orang lain boleh komplain. Yo pangeranku barang enak wae aku pangeran tok. Tapi orang itu butuh merasa memiliki, sehingga kalau berdoa itu Robbi, pangeran ingsun. Nah, merasa pangeran ingsun ini yang menjadikan doa ini mustajab, karena merasa ini Allah milikku. Tapi nak muni Rabbal Alamin itu bias. Sehingga dalam tradisi Quran itu, kalau Allah menceritakan dirinya Rabbil Alamin untuk maklumat, tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Robbi, supaya merasa memiliki. Jadi segampangannya nak putu-putu Mbak Arwani ben hafal Quran, iku Qurane Mbak Arwani, iki Qurane Mbak Suhaimi, iki Qurane Ki Nur Salim. Seakan-akan kita ini milik kita. Sehingga kalau kita tidak hafal Quran tuh isin iku Qurane Mbak Arwani, Qurane mbahku, Qurane buyutku. Nah, nabi-nabi kalau ngajari cucunya juga gitu. Tuhan itu siapa? Ilahaka wa ilaha abaika. Millata abai. Nah, ini mungkin yang orang banyak enggak mengkaji itu. Terus kalau baleni malih nggih. Allah secara hakikat pasti Rabbil Alamin yang menuhani semua alam raya ini. Tapi kalau kita berdoa seperti itu nggak merasa memiliki. Sehingga kalau berdoa kita mulai dulu bilangnya Rabbi, pangeran ingsun. Misalnya cucu-cucu Mbah Maimun alim karena Mbah Ber dhisik ahli usul fikih. Iki fikih Mbah Zubair, iki asbahe Mbah Zubair, iki ikhyae Mbah Zubair. Sehingga orang cucu-cucunya mau udah alim tuh izin karena untuk warisan ikhya dimaknani ala Mbah Zubair. Iki Qur'ane Ki Suhaimi, iki khidmah Ki Sodik. Sehingga perasaan kalau tahu banyak tentang Ki Sodik karena temannya bapak saya, temannya bapak saya, guru-gurunya sama. Saya punya buyut keluarga Lasem, beliau pernah ngaji Mbah Bedowi. Dulu ya khidmah Mbah Mun, khidmah Mbah Dowi semuanya. Dan khidmahnya luar biasa, putra-putranya khidmah Mbah Mun. Cuma alhamdulillah bagian nyupiri Mbah Mun. Terus oleh istilahnya mboten supir, nyawa Mbah Mun di tangan saya. Jadi akhirnya nggih keren mergo supir niku sing nanggung nyawane kiyaine. Apalagi dulu Mbah Mun nak tidak jarang beto penderek, jadi hanya supir, Mas Nahib, Mas Muhib semuanya ini pernah supir semua. Nyawa Mbah Mun di tangan saya. Padahal Mbah Mun santrinya ribuan, itu saja nyawanya di tangan saya. Jadi kesannya supir itu khidmah yang paling keren. Mereka bergantung nyawane Mbah Mun ini bergantung supir nih. Alhamdulillah ngantos akhir hayat mboten enten sing nabrakno Mbah Mun. Niki luar biasa. Mergi mboten nate nyupiri Mbah Mun wangsul ngantuk, Mbah Mun pengajian terus ditinggal lunga. Duka teng pundi mawon cara ngrungokno pengajian mungkin mulai ngantuk, baru kaya rodok do beling niku gak ngantuk, mereka ger Mbah Mun munggah langsung do keluyuran. Mulai dadi fit. Cara ngrungokno Mbah Mun ngaos ya mungkin malah masalah. Terus kadang ora bener ya hikmahe bener. Niku seksine kathah niki mboten fitnah niku mboten hoax. Akom niku. Hampir semua gitu. Takoni malaikat. Nah, kula balik malih cerita nggih. Dados kula matur karena ini acara Quran nggih, kula mboten saged guyon kathah. Robbi duh pangeran ingsun. Ini kalau dimaknani hakikat jelas salah. Salahnya adalah hakikatnya Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan semuanya. Tapi supaya ada rasa tamalluk, rasa memiliki, diistilahkan Robbi duh pangeran ingsun. Nah, dulu ketika saya ngapalno Quran, bapak nggih ngoten, aja lali Qurane bapak, Qurane mbah-mbahmu. Dulu para nabi mengistilahkan agama Islam itu kan dinuwah harusnya, agamanya Allah, tapi diistilahkan millata abai, agamane bapak-bapakku. Ketika Rasulullah mengistilahkan Islam ya millata abikum Ibrahim, iki agamane mbah-mbahmu. Sehingga ada tamalluk. Siapa sih yang bawa Quran di sini, yang bawa agama di sini? Kiai Suhaimi. Akhirnya pirakhid magama iku isin. Karena ini status bapak kita, status babah kita. Nah, makanya kalau suwun nak donga niku Robbi duh pangeran ingsun itu wis wani merasa tamalluk bahwa Allah itu milik kita, Islam milik kita. Nah, tradisi-tradisi seperti ini harus kita jaga. Mulane wonten khol niku nggih ngurip-ngurip niku. Kalau tak cerita sekedhik tentang zuriyatam ba'duha min ba'd.
Kula beto beberapa kitab sing ditulis Mbah Maimun. Dan kula piyambak nulis kitab Al-Intisar li Madhahibi Syekhina. Dulu kula tak cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umroh, haji. Ngantos wonten sa'i niku nggih ngenang Hajar. Hajar iku mados air antara Safa dan Marwah. Terus kangelane niku diabadikan teng sa'i. Dadine terus ibadah sa'i bena Safa kalian napa? Marwah. Disunatno ngombe Zam-zam juga ngenang Nabi Ismail. Apa saja itu enggak ada yang tidak ngenang seniornya. Niki rungokno tenan ya. Maka kata Mbah Maimun termasuk fatwa yang paling kula kenang. Wong ora iso niru Allah kata Mbah Mun. Mergo Allah ku pangeran, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Sing iso ditiru iku manusa. Sebab niku dawuh Allah Taala ketika kita doa di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mboten siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Fa inna wa ta'ala la yaqul wa la yashrab wa la yanam. Allah mboten dahar, mboten minum, mboten sare. Sehingga kalau ibadah itu kita ndak bisa niru Allah. Wong Allah nu mboten butuh ibadah sing disembah. Nah, jadi artinya gini, kalau kita mahabbah Quran, yo niru Ki Suhaimi, niru Mbak Arwani, niru Mbah Munawir. Nah alim yo niru Mbah Zubair sampai niru putra-putrane Mbah Zubair sampai Mbah Maimun, Gus Naji, Gus Zofur sedanten. Nah, disebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Allah boten ngendikan siratoka. Karena kalau Allah itu gak tersentuh, Allah itu la yukayyaf, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga kesolehan ini butuh master, butuh percontohan. Nah, butuh percontohan ini disebut millata abai, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Disebut millata abikum napa? Ibrahim. Mulane jenengan sing mboten gadah nasab, sing ra duwe bapak Ki Sodik, ra duwe bapak Ki Zemi sing seneng. Nasab parmin parlan jeng ben selesai pun nah, percaya kula. Jenengan nek ditakoki mungkar nakir, man abuka niku jawabe Nabi Ibrahim. Dados semua gus, semua anak kiai, semua anak nabi. Terus sering jeng ben nek ditakoki malaikat, marabbuka wa man nabiuka. Di antara ditakoki man abuka, bapakmu sapa? Niku kan jawab Ibrahim alaihis salam. Jadi sing ora gus sing mboten anak kiai tenang mawon jeng ben niku statusnya niku langsung Nabi sinten Ibrahim. Jadi sampean gak dinasab itu aman. Mergi jeng ben niku jawabe sapa bapakmu? Nabi Ibrahim. Dan tidak ada hadis atau riwayat yang mengatakan tenane. Karena malaikat itu mboten saged mikir. Dijawab Ibrahim guys, Ibrahim. Pancen mboten angsal mikir, nak malaikat mikir ribet. Malaikat itu nak saged mikir itu ribet. Mulane nak dibantah wali-wali ini nggih nurut. Masyhur. Ada muridnya Imam Malik ditakoki marabbuka wa man nabuka. Imam Malik rawuh. Iki guru tauhid, bendina mulang tauhid mbok takoki marabbuka. Malah kowe ora tau mulang gitu. Ha niku nggih terus wedi. Mergo diangen-angen niku. Mulane kula niki wau kula cocokan mek Mas Labib perkara daftar wali niku. Cita-cita terbesar saya niku nggih kepengin dadi wali sing iso mulang malaikat, mboten mulang al-hikmah niku mboten keren, mboten keren. Sing iso mulang malaikat. Kula gadah kitab Hasyiatut Turmusi, nggih gadah kitab beberapa sarahnya Mbah Mahfud. Karena Mbah Mun sangat mencintai Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu Mahfud Termas itu muridnya Sayyid Abi Bakar Sato. Cerita yang paling saya kenang dari kitab itu tentang kitab Ghayatul Wusul Saraipun. Niku cerita keramate Ibnu Sajari. Niku kula teng putih-putih cerita. Imane malaikat niku kalah mbek imane jenengan, imane santri-santri Al-Hikmah kalah. Ketika malaikat yatabahuna merasa bangga karena dekat Allah. Allah itu dingin saja, ya wajar ke iman be aku, wong kowe roh aku. Mesti roh swarga neraka roh aras. Ya top manusa. Manusa niku seneng donya ana dangdutan, ana macam-macam cek iman. Ruwet lah donya. Sampai singkat cerita terus buktikan ya Allah ada orang yang cara iman kepada jenengan sekuat imannya malaikat. Nah yang diperintah oleh Allah untuk ngajar malaikat itu jenis Ibnu Sajari. Ibnu Sajari guru matematika, mbek guru gambar.
Tapi wonge ngalim. Setelah datang di fi malain minal malaikah, di tengah para malaikat, bagaimana kamu iman terhadap wujudnya Allah? Sekuat kita iman kepada Allah. Masyhur itu Ibnu Sajari damel tulisan, damel ore-ore anteng dampar anteng born. Ore-oreane ngawur, ada yang gambar bagus, ada yang enggak, pokoknya kata beliau, gambar seruat ini atau seluas ini, sebanyak ini, semuanya itu dari satu titik. Mbok gambar gedung sing apik cek sing elek di semuanya dari satu apa? Titik. Berarti hadhil awalim kulluha min nuqtatin wahidah. Jadi alam sakmene iki dari satu titik. Setelah itu nulis angka 1 sampai 10 sampai 1 juta 1 miliar. Terus beliau ngendikan nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro cek telu cek 1000 cek sak miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli, kabeh asal usule sitok. Loro ya asal usule sitok, sak miliar itu sitok, sak triliun sitok. Terus fakullu hadil awalim nisbatul far'i ilal asli. Hubungane alam sak donya ambek Allah nisbatul far'i ilal asli. Kabeh dari satu titik. Akhirnya malaikat manduk-manduk iya, kabeh kok satu titik. Terus Ibnu Sajari itu ulama sing wali sing sampai alime kon mulang malaikat. Piye kowe ora roh Allah langsung kok duwe iman sekuat malaikat? Mergo kekuatan apa ilmu. Ya masyhur mulane akhire sing santri-santri beling niku ya asline ya pinter tapi langsung ilmu hakikat. Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno ning napa? Bismillah, bismillah dikumpulno ning napa? Titik bak niku. Jadi singkatannya bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Akhirnya ora hafal Quran, ora hafal Fatihah, hafale napa? Titik. Hafale ba niku. Mergo ba niku nuqtatil wujud. Bahwa semua alam raya ini dimulai dari satu titik, nggih niku nuqtatil wujud. Nah, nak sampeyan wis iman kaya Ibnu Sajari niku ora penting ros warga langsung neraka langsung mboten penting. Tetap ngerti bahwa nisbatul hadhil awalim kulliha kabeh ning gone Allah nisbatul far'i ilal asli. Kabeh ku cabang dari satu napa? Titik. Mulane terus kula riyen ngaos Mbah Mun kitab Al-Husnul Hamidiyah. Niki wonten gambare teng kitab niku. Kitab Husnul Hamidiyah Mas Sakom itu ana gambare. Maksudnya gambar teng mriku iku gambar sebanyak ini ya dimulai dari satu napa? Titik. Mbok gedung setinggi apapun dimulai dari satu titik. Angka sebanyak apapun ya dimulai angka satu. Lalu niku malaikat itu terkagum-kagum. Mandek manjenengan dadekno manusa dadi khalifah karena alimnya ilmu. Makanya Nabi ngendikan tuba liman amanabi. Saterusé sampai ngendikan tuba liman lam yaroni wa amanabi. Tuba liman amanabi wa lam yaroni. Niku teng riwayat sab amarot. Nak wong sing menangi aku iman iku wajar. Tapi tuba liman amanabi wa lam yaroni. Niku sab apa? Marot. Wong ra roh aku kok iman mbek aku. Nah, caranya gimana kita iman bahwa Rasulullah itu as-shadiqul masduq? Ini contohnya paling gampang itu salat. Makanya disebut as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah niki dalile aqamaddin. Niku kula nak mikir salat niku pancen unik. Kalau Nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas, mungkin sahabatnya kon ngarang himne lah tentang Nabi Muhammad. Tapi buatan Nabi itu hiburannya itu sholat. Dan ketika sholat itu di situ semua kata itu muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Nabi piyambak sebagai orang terdekat Allah niku nggih donga, Rabbi ufirli warhamni wajiburni. Nah, pelajaran dari kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Hubungannya Nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiyah. Akhirnya Nabi Muhammad sing dados Nabi sausé Nabi Isa sing kebelanjuran diarani pangeran. Iku dongane Nabi ini luar biasa. Mergo ketara mana Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai abduhu, minta Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbuhu. Mulane umatnya Nabi Muhammad itu mbok kaya apa ngelem Kanjeng Nabi ora bakal kebablasan kados tiyang Nasrani menuhankan Nabi sinten? Isa. Mergo lah kalau tidak Nabi gak mungkin maresno salat itu mboten mungkin.
Mulane kula nate maos teng Ithaf niki Mas Akom nate mulang kula Ithaf niku teng Masjid Madinah niku. Wong kula dipeksa kan ngaku dadi murid-e kula muni nggih. Nggih. Niku piyambak sing ngeser sing terkenalno. Padahal nang ngarepe Masjid Nabawi iso wani bodoni nek gak wong hebat kan. Tapi mboten napa-napa lah. Dalam banyak hal nggih kula ngaji piyambak ya. Bangsa ilmu lurus kula ngaji Mbah Mun, nek sing rodok bengkok niku ngaos Mas Akom. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif? Saya ulang lagi. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita mau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dawai kitab Ithaf. Kalimat ini akan menjaga mahabbah kita kepada Rasulullah, bahwa kita selalu mendoakan Rasulullah. Tapi sekaligus juga menjaga tauhid. Wan nabiyyu wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sekaligus kalimat ini juga menjaga tauhid bahwa apapun mulianya Nabi Muhammad, apapun hebatnya Nabi Muhammad, tetap muhtajun ila rahmatih, tetap beliau butuh nenggone rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak akan ngalami kayak yang dialami tiang nopo Nasrani, saking hormati seorang nabi didudukkan kayak Tuhan. Gamane redaksi sholawat niku otomatis menjamin kelangsungan tauhid, karena kita minta Allahumma sebagai Tuhan, kita minta ya Allah engkau sebagai Tuhan, tolong rahmat terbaikmu, askas sholat wa askas salam, kasihkan ke kekasihmu yang bernama Muhammad. Artinya Allah tetap yang ngasih, Nabi apapun hebatnya tetap posisi penerima. Jadi sholawat itu fadilah ini siji menunjukkan mahabbah kita pada Rasulullah, dua menjaga apa? Tauhid. Ini ku wan nabiyyu wa injalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Nah sing mulai ruwet tak sholawate sampean niku. Maca ping sakmene bentuk bojo ganteng. Niku mulai ruwet nih. Sing lanang nggih maca sakmene bentuk bojo ayu. Jadi niku pun mengkomersialkan sholawat. Niku bahaya itu sebetulnya. Cuma luwih apik dibanding Gunung Kawi sadok sholawatan. Tapi kan ruwet lah. Mergo terus ngeten resikone bareng bojone elek rugi oleh ku maca sholawat. Lha iki kan ribete kan teng mriku niku. Akhir wong maca sholawat kok rugi. Terus nggih repot tak pun ngoten niku repot. Terus niki kula kepengin cucu-cucu Mbah Suhaimi itu status apal Quran tuh Qurane mbahku, Qurane buyutku. Kayak para nabi dulu mengistilahkan millata abai. Nah, barokahnya perlawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim akhirnya balik di status non Muslim, diarani Abu Tauhid, bapak Tauhid. Padahal lama sekali ketika Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Yahuda, niku sampai nyuwun sewu diidentikan tadi, seakan-akan Yahudi, sampai Allah piyambak sing mengerat ya, meluruskan bahwa makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyah. Terus kula suwun niki ijazahipun Mbah Maimun, ijazah guru-guru kita, ihdinas siratal mustaqim niku mboten siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Terus nak kepen anut dadi wong apik iku anut senior-seniornya, anut guru-gurunya. Karena ngelola kebaikan itu butuh seni. Iki kula didudono niki sanate Mbah Suhaimi. Terus niki saking Mbah Munawir kula nggih nate mau sanad niki, saya Yusuf, saya antar nggih sak teruse karena wingi Khalil Mbah Munawir sing diminta ngisi nggih kula. Beberapa kali acara di Karapyak nggih kula. Walhasil terus niki sing terakhir kula cerita nak kowe ra paham ya anut. Wis terpaksa anut nak ora paham. Misalnya sakta, kula bolak-balik cerita sakta ini mbak-mbak kangkang yang enggak ngerti sakta. Mungkin kita hanya ikut guru. Pokoknya kon saktah melok saktah itu menang. Tapi mungkin nak pun jenengan ngaos kados kula atau ngaos teng kitab-kitab ageng, saktah itu keharusan. Terus kula beri contoh yang terkenal Yasin, mesti apal sampean. Ketika orang bangkit dari kubur itu tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Sing nangekno aku iku sapa? Jelas kalimat ini kalimatul mustafhim, kalimat penanya. Nah, gara-gara disaktah terus dijawab sama Allah lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Itu andaikan tidak disaktah, maka kalimat ini milik siapa itu enggak jelas. Tapi barokah disaktah, hadhihi kalimatul mustafhim wa hadhihi kalimatul mujawib.
Jadi ada yang tanya membahasana mim marqadina, sing nangekno aku sapa? Sakta, dijawab hadza ma wa'adar rahman. Iki wis dadi titahe Allah. Nah, andai kan tidak disakta, misalnya sampean waca gebut membahasana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Niku cara sampean dadi wong alim al-Arabi. Iku mesti bingung, Quran karepe piye, ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Tapi baru kayak disakta menjadi tahu memba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, jadi sebelum Anda paham sepenting anut guru. Karena baru kayak disakta ini menjadi jelas mana kalimahnya penanya, mana kalimahnya penjawab. Begitu juga misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'allahu iwaja qayyimah. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe jejeg, kafir sampean. Quran ya ora bengkok, ora napa? Jejeg, kafir sampean. Tapi garo kae sakta, qayyimah itu dadi kesimpulan, dadi mafhum, dadi natijah. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok, mandek. Ora bengkok iku apa? Qayyimah, tegese Quran itu jejeg. Jadi sakta ini punya filosofi yang luar biasa. Jadi umpama mboten enten sakta, ada tasallutul amil yaitu lafat walam yaj'al makmul utawa ngamalaken teng lafat napa? Qayyimah, berarti maknane Allah ora gawe Quran jejeg. Lah ini wak saged kafir. Tapi baru kayak sakta, misalnya kalau ngomong, cung, ojo udangno aku, ojo udangno Mas Dia, ojo udangno Mas Nahib. Terus saya jeda Mas Labib, berarti yang diundang itu Mas Labib. Tapi kalau tanpa sakta, jangan panggilkan Mas Akom, Mas Dia, Mas Labib, semuanya jangan dipanggil. Tapi kalau ada jeda, cung aku jodoh kono sate, pecel, gurami apa, terus terakhir saya diam pizza misalnya, sudah pizza itu yang kesimpulan. Nah, walam yaj'allahu iwaja itu Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, sakta. Nah, sakta ini orang menyimpulkan, orang bengkok itu apa? Qayyimah. Berarti Quran itu jejeg. Nah, itu kita tidak bisa sebelum kita tahu maknanya, paling gak anut. Nah, baru kayak anut ini corot yang krungu niku wis ngerti, nah ini sakta. Jadi sakta ini aslinya nggih normal mawon. Dan normal itu memang itu satu-satunya cara untuk supaya konstitusi makna itu tidak rubah. Lah nek urung roh wis pokoke anut guru. Dadi ini wonten ilmune. Wakaf lazim nggih ngoten. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Niku mboten angsal mboten diwakafno kudu wakaf. Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira apa qauluhum pengucape wong kafir. Pengucape wong kafir innaka lastamursala bahwa kamu Muhammad tidak rasul. Terus Allah menghibur inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tapi nek sampean waca mbok abrak wae ora ana wakaf lazim. Berarti maknane ngene. Jangan kamu susah oleh pengucapane wong kafir yang berubah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena ndak kamu wakafkan. Sehingga itu jadi makaulul kaule kufar. Makanya Mbah Mun itu duka. Mbah Mun sering ngenyek ngapal Quran maca falah juga qauluhum diterusno wae. Karena itu fatal, akibatnya fatal karena inna na'lamu jadi makalul kaulnya qauluhum. Jadi hal-hal seperti ini kula suwun niki Mas Dia mucal Quran terus wakaf lazim wakaf. Nah sampean kepengin ra digebuki malaikat ya wis kudu wakaf. Ada ayat yang lebih fatal ketimbang itu. Ya niku nak boten tepat teng surat Ghafir maksudnya. Niku lho napa jenenge? Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Itu harus wakaf. Nek sampean waca terus ngene. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulah. Mau iku malaikat arsy ngomahmu. Berarti kan ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmiluna al-arsha. Mulane mbak-mbak ini yang biasa ngaji ini buanter cuwonceng. Tapi mbak nak malaikat insya Allah buatan tertarik lah nyekso mbak-mbak gitu. Paling nyalano gurune. Jadi wakaf niku kula termasuk tim teng lajnah niku
mikire yo kangelan tenan. Iki mem iki la niku mboten jimat niku. Itu serius nih. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Titik, wis titik tenan waqaf lazim. Allah sudah menitahkan bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar titik. Terus alladzina itu kalamun musta'nafun. Jadi alladzina te wong akeh yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para penduduk langit yang membawa aras, mereka itu adalah orang-orang yang membaca tasbih. Tapi nak mbok oco langsung, kamu ingin tahu penduduk neraka siapa? Alladzina yahmilunal ars. Jadi bedanya itu beda sekali, diwakafkan sama di asal. Jadi kalau wau usmun kulo mboten guyon, mriki guyon niku pilihane loro, ora iso ngomong serius akhire guyon. Jadi kalau wau nak guyon berarti makom kula kados Mas Akom. Jadi gak iso ngomong ilmu serius wis nggo nutupi gobloke wis guyon. Jadi tapi kadang-kadang wong yo ngetokno gobloke mboten napa-napa ben tawadhu. Mergo riyen wonten wali loro. Menawa nggih kaya kula mbek Mas Akom, tapi niki pun wali napa dereng mboten jelas. Sing sitok niku nak lara iku suwambat. Waduh biyung wis suwambat. Suwambat kaya wong awam lho. Waduh wis luwar. Ditiliki wali sing pun papan atas. Kaya ku wali nak lara kok sambat. Wali iku ora usah sambat. Terus jarene sing wali sing sambat. Aku ngetokno awamku bagian sangka tawadhuku. Kowe ra sambat ku sok-sokan kaya wali kae. Jadi kadang bodoh ku ya apik terus ben ngetokno gobloke ben tawadhu. Selain fakta lho kadang. Jadi terus kula suwun niki Mas Dia nak mulang Quran wakaf itu diperhatikan karena makanya tenggene Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi, termasuk yang wajib itu mengerti wakaf. Karena sekali fatal tadi malaikat bisa marah kan? Ya tadi wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmilunal arsy. Malaikat sing langit kru piye? Karena kalau diwasal itu jadi badal kan? Jadi badal. Kamu tahu siapa ashabun nar? Alladzina yahmilunal arsy. Ya terus ndek niki mau cerita dadi ben jadi bego sing kemarin sing ngaji utan. Jadi terus ngaji utan kandhani. Lah sing putih sing kandhani iki. Niki dosok suci seakan-akan sing burung ngerti jare adik-adikku padahal kakake ya lagi roh iki mau. Tapi ini kula suwenan, kalau belum tahu detail ya minimal iku napa? Anut lah tulisan mem ya wakaf napa? Lazim. Karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak. Makanya Mbah Mun tuh sering ngeritik hafal Quran tok roh karena ada yang fatal. Sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya hafal Quran tok itu sudah fadilnya luar biasa. Tapi kadang-kadang nggak merhatikan wakaf itu. Kebetulan ada yang fatal tadi kayak tadi misalnya nggak kebayangkan kalau andekan di Yasin itu tidak saktah. Karena memba'atsana mim marqadina itu kalimatus sa'il atau kalimatul mustafhim sing hadza ma'adar rahman kalimatul mujawib. Oh. Iki malah kiai ini takut. Jadi begini ya, khusus ada perdebatan ulama ya. Wakaf itu kalau di ru'usul ayi asal ayat itu boleh. Karena pilihan wakaf itu pasti aman. Nah, wasol itu melihat makna. Jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang fawailul lil musallin wakaf misalnya ya. Itu masih ada yang bela karena itu ru'usul ayi meskipun itu riskan. Masa bagi mereka yang sholat gitu. Tapi biasanya di tradisi Arab karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen itu ada al musallin yang siapa karena ada lil musallin kan ada alnya li ta'rif itu. Jadi musallin yang siapa? Tapi guru-guru kita mulai dulu mentradisikan fawailul lil musallin alladzina karena takut akhirnya wasol karena takut disalahpahami masa fawailul lil musallin. Tapi ini cerita sifatnya afdoliyah lah. Kalau itu sifatnya afdoliyah, ini afdoliyah itu ya sudahlah kita wasol itu.
Tapi kalau yang kayak alladzina yahmiluna arsy kan memang fatal. Karena memang nggak kebayang. Terus ada yang afdoliyah tapi bagus ya. Saya beri contoh ini untuk Mas Sendia ya. Andai kan kita nekuni wakaf itu nggak perlu membela Nabi Yusuf berlebihan dengan cara yang diutarakan para ahli tauhid. Kalau ahli tauhid kan bilang kalau Nabi salah itu mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi kalau sampean wakafnya benar itu tidak perlu seperti itu. Saya ulang lagi, kalau wakafnya benar nggak perlu seperti itu karena bacanya gini, walaqad hammat bih wakaf. Jadi walaqad hammat lan teman-teman ngebet seneng sapa Zulaikha bi ing Yusuf wakaf. Jadi yang bener-bener ngidam kepengin rasane Yusuf ku Zulaikha. Jadi terus sudah wakaf terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan Zulaikha. Andekan tidak melihat burhana rabbi. Jadi di cerita-cerita itu Nabi Yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahabat, sempat seneng lah. Di cerita-cerita itu terus wabuk sama Nabi Yakub. Di cerita-cerita itu katanya spermanya Nabi Yusuf sampai kutah semua hilang sahabatnya. Tapi intinya itu hamma biha itu laula arro'a burhana rabbi. Artinya kalau kita pakai ilmu nahwu, laula zaidun la akramtuka, andaikan tidak ada Zaid saya memuliakan kamu. Berhubung ada Zaid maka tidak jadi memuliakan. Artinya Yusuf itu salah andaikan tidak ro'a burhana rabbi. Berhubung ro'a burhana rabbi maka tidak salah. Artinya andaikan wakaf itu kok bener walaqad hammat bih wakaf berarti Zulaikha tok. Tapi wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Jadi andaikan wakafnya benar itu ya Yusuf tidak kayak Zulaikha gitu. Jangan mentang-mentang Zulaikha orang normal, Yusuf orang normal terus cara inginnya nakal itu sama itu enggak. Yang Zulaikha ingin betul berbuat nakal sama Yusuf. Yang Yusuf andaikan tidak ro'a burhana rabbi juga hamma. Berarti berhubung ro'a maka tidak hamma. Artinya gini, jadi andaikan kita wakafnya benar itu tidak perlu ada jawaban yang jelimet-jelimet kayak tadi mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Mulane kalau suwun misalnya tapi ya angel ngapal tok wis angel kok mikir wakaf barang ya ribet. Kadang-kadang wis kepenang rabi macam-macam tapi meniki mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang. Terus kalau suwun wakaf lazim, wakaf nopo sing kudu nggih wakaf, sing ela nggih enggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau, wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah? Tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa? Makanya saya bilang Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet.
Dia maunya belajar sama kamu. Dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung anak pertama naik motor, jasanya orang nggak sholat ya. Pertama roh TV, jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak Arifin Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan wasyir itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya. Ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek. Karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet.
Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya jika ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan? Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa as-sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi omongan Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, nah itu Sarah. Bicara sampai detail itu Sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gampangane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka.
terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, dohtoh kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wes setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin dok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya wah keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu nggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya. Eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10. Iya. Ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama nggak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan
Nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Apa enggak? Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu ya. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya. Pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandaikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal